Perintah untuk menaikkan tarif listrik mulai kuartal 3 atau Juli mendatang mulai direspons berbagai kalangan. Pemerintah berencana menggunakan 5 skenario tarif listrik yang baru. Bagaimana ketentuannya dan apakah ini akan dianggap memberatkan warga? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance Indef, Tauhid Ahmad. Selamat malam, Mas Tauhid. Selamat malam, Mbak Sofi. Apa kabar? Saya kabar baik. Bergabung juga melalui sambungan telepon anggota Badan Anggaran Banggar DPR Syaifullah Tamliha. Pak Syaifullah, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam. Oke, selamat malam. Saya mau ke Pak Syaifullah terlebih dulu. Pak Syaifullah, ini apakah sudah ada sejauh mana saat ini ngobrolnya antara pemerintah dan juga DPR soal penghilangan kompensasi yang bisa jadi nantinya akan berdampak pada kenaikan tarif dasar listrik untuk semua golongan non-subsidi? Pak Syaifullah? Ya, memang beberapa hari lalu, tepatnya tanggal 7 April, Badan Anggaran DPR melakukan rapat dengan pendapat umum dengan Kepala Kebijakan Fiskal, kemudian Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen Migas, Direktur Utama PLN, Direktur Utama Pertamina, Direktur Utama Pupuk, dan Dirjen PSP Kementerian Pertanian. Yang dibicarakan adalah menyangkut subsidi. Kebijakan subsidi ini salah satunya di antara menyangkut listrik. Nah, belum ada kesepakatan kapan dinaikkan, melainkan Badan Anggaran DPR dengan pemerintah menyepakati untuk melanjutkan reformasi kebijakan subsidi listrik kepada pelanggan 450 VA ya. Kebijakan ini dilakukan dengan cara mencocokkan data antara pelanggan listrik yang dimiliki oleh PLN dengan data terpadu kesejahteraan sosial sebagaimana yang pernah dilakukan pada tahun 2016. Yang kedua adalah subsidi listrik diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima subsidi, yaitu bagi rumah tangga pelanggan 450 VA dan 900 VA yang merupakan rumah tangga miskin dan rentan miskin sesuai dengan DTKS yang saya bilang tadi dan diberikan juga kepada kelompok sosial keagamaan. Oke. Jadi yang cukup tajam itu adalah kompensasi tidak lagi diberikan kepada PLN non subsidi. Ya. Dimulai paling lambat tahun 2000. Tahun anggaran 2000. Jadi intinya DPR sudah oke ya dengan rencana pemerintah ini ya? Rencana pemerintah yang seperti apa dulu? Kalau ke DPR kan panjang ya, data terpadu kesejahteraan sosial belum siap, belum ada kebijakan itu. Tapi begini, ini kan tergantung pada Kementerian Sosial. Kita sudah Pak Syaifullah. Ini kan pemerintah memang sempat berjanji tidak ada kenaikan tarif listrik di awal tahun. Betul, tidak ada begitu. Tapi ternyata kenaikannya setelah pertengahan tahun. DPR tidak mengkritisi hal ini? DPR mendesak untuk menyesuaikan dengan data Kementerian Sosial. Jadi data terpadu itu, sepanjang data terpadu itu belum ada, tidak ada yang bisa disinkronisasi. Sehingga tidak bisa pemerintah menaikkan subsidi sebagaimana yang sering dibicarakan di publik itu. Tapi kalau datanya sudah ada, dikasih lampu hijau kan ya sama DPR ya? Datanya sampai sekarang kita sudah memberikan anggaran yang cukup khusus kepada Kementerian Sosial untuk membuat data terpadu kesejahteraan sosial itu. Nah, dan ini sangat tergantung kepada eksekusi di pemerintah dan melalui Kementerian Sosial. Sepanjang data itu belum ada, maka tidak ada kenaikan tarif listrik. Dan kita
Jadi pembahasan itu sebenarnya tidak bermaksud untuk mencabut subsidi. Tidak ada sama sekali itu. Betul, bukan subsidinya Pemerintah yang dan DPR dicabut, kan tapi sepakat. kompensasinya kan? Ya, kompensasi kan kepada yang non subsidi, Ya, ya, oke. bukan kepada yang Itu subsidi. sudah clear sebenarnya sejak awal, Pak. Apa namanya, Ya. yang subsidi tetap disubsidi, yang Ya. mereka yang dianggap mampu non subsidi kompensasinya Ya. yang diambil oleh pemerintah. Pak Tauhid, Ya. saya ingin ke Ya. Anda tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Syaifullah begitu perwakilan dari DPR. Katanya ini sebenarnya sekedar menunggu data. Kalau belum ada datanya, belum akan diberikan lampu hijau oleh DPR. Tapi kalau melihat apa yang terjadi saat ini, kemungkinan ini keniscayaan begitu ya. Apa yang Anda analisis kira-kira dampaknya ketika nanti kompensasi untuk pelanggan PLN non subsidi ini benar-benar dicabut? Ya, yang pertama kita perlu lihat bahwa memang pelanggan daya 450 volt masih berhak mendapatkan subsidi. Sementara yang 900 volt itu yang tidak sesuai dengan data DTKS itu memang harus tidak mendapatkan subsidi. Tapi mungkin sebagian besar dari 900 volt itu memang perlu mendapatkan subsidi karena perkembangan terakhir banyaknya rumah tangga yang menjadi miskin dengan data DTKS terbaru. Catatannya adalah data DTKS kita ini tahun 2015 dan belum diupdate. Kemungkinan baru tahun ini, tahun depan baru diupdate. Jadi kalau menunggu itu selesai, saya kira kita agak sulit mendapatkan data yang benar-benar eligible dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah untuk subsidi itu sendiri. Kalau kita lihat memang sudah ada rencana penurunan subsidi pemerintah, alokasinya menjadi 53,58 triliun atau turun sekitar hampir 1 triliun dibandingkan 2020 begitu. Jadi sudah ada penurunan, tapi penurunan itu tidak sebesar tadi apa yang disampaikan, hampir sebesar 6 triliun. Jadi diekspansi lebih dari yang diperkirakan semula. Nah, inilah yang saya kira memberikan efek pertama bisa mistargeting dari siapa yang berhak mendapatkan atau yang berhak mendapatkan subsidi dan tidak subsidi dalam kondisi seperti ini. Yang kedua adalah momentum, apakah memang di saat sekarang daya beli masih rendah, inflasi masih rendah, kita justru menghilangkan penyesuaian tarif ini begitu cepat begitu. Padahal masyarakat sebagian mungkin tidak semua masih membutuhkan. Yang ketiga soal asumsi, saya kurang sependapat dengan asumsi bahwa nilai tukar, ICP dan inflasi sudah berubah. Tapi kalau kita lihat full year beberapa perkiraan lembaga dunia itu sebenarnya masih manageable ya. Baik inflasi kita bahkan di bawah target sekarang 1,37, sementara target pemerintah 3 itu rendah. Kemudian nilai tukar di target 14.600, sekarang 14.500. Memang yang harga minyak sampai akhir tahun itu diprediksi hampir 45 dan ini masih on target dari harga ICP yang diperkirakan untuk penyesuaian tarif itu sendiri. Jadi dasar itu yang kurang pas.